wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Mu'arofah. Saya mahasiswa keperawatan S1. Di sini saya mau menjelaskan tentang kegawatan, kedaruratan dan juga kegawatan tentang diabetes. Nah sebelumnya Nenek tahu nggak diabetes itu apa? Nggak tahu. Jadi di sini diabetes itu tuh kayak si tubuh kita teh kekurangan cukup insulin. Nah biasanya kalau misalkan semakin dibiarkan itu semakin berbahaya. Nah diabetes teh ada beberapa tipe, bisa dilihat di sini. Yang pertama tuh ada tipe 1. Nah biasanya terjadi sejak kita masih kecil atau masih muda. Nah kalau tipe 2 ini yang biasanya terjadi banyak sering dialami sama orang. Ini biasanya dialami oleh orang dewasa. Nah ada juga diabetes gestasional, ini mas terjadinya sampai ibu hamil. Nah gejala umumnya teh yang bisa dirasakan teh kayak ngerasa sering haus, terus sok kayak pipis wae, terus si berat badan teh berkurang, sok capek, lemas badan teh. Terus kalau misalkan aya luka, sok hese sembuh teh. Oh iya. Terus si pandangan dia jadi kabur. Nah biasanya kalau misalkan adanya diabetes, nantinya teh bakal ada komplikasi. Nah di sini ada yang pertama itu bisa jadi penyakit jantung, terus ginjalnya kerusakan ginjal, terus kesusahan saraf atau kesemutan, gangguan penglihatan, sama si luka kakinya teh diabetes. Nah cara mencegahnya teh bisa dari makanan yang sehat, gizi seimbang kayak gitu, terus rajin olahraga minimal 30 menit, terus sering cek gula darah. Nah biasanya nih sok cek gula darah Sarah. Anyar kene kemarin di rumah sakit. Terus sering minum obat atau insulin sesuai anjuran. Terus jangan terlalu banyak pikiran juga, sama si kaki tak, apalagi kaki teh harus dijaga kebersihan teh. Ya. Biasanya kan diabetes di kakinya. Ya. Terus harus rutin juga ke fasilitas kesehatan. Nah untuk ada 3 kondisi kegawat darurat pada diabetes teh. Yang pertama teh ada hipoglikemi. Nah hipoglikemi teh si gula darah teh rendah, kurang dari 70. Tanda dan gejala sering keringat dingin, terus gemeter, ada pusing, lemas. Nenek sok ada gak kayak ngerasa gemeter atau keringat dingin? Enggak. Alhamdulillah tuh ya. Iya. Terus si jantungan nanti sok kayak misalkan berdebar gitu, terus lapar, bingung, terus kayak upami mikir teh kayak sulit gitu konsentrasi teh. Alhamdulillah berarti baik ya. Terus jika kalau misalkan si tanda dan gejala beratnya biasanya sok sampai kejang terus pingsan. Nah kalau misalkan ada kayak gitu, yang harus dilakukan teh kayak kita tuh harus lebih banyak makan karbohidrat. Nah karbohidratnya bisa dari nasi, terus dari ubi-ubian, kentang yang kayak gitu. Terus baik lagi harus selalu cek gula darahnya. Nah jika masih kurang misalkan gula darahnya, posisikan juga si badan kita kayak miring kayak gitu. Terus yang kedua teh ada hiperglikemia atau hipersmolar. Nah ini mah gula darahnya sangat tinggi. Tadi mah rendah, kalau sekarang sangat tinggi. Nah ini mah tanda dan gejala teh sering haus, terus si mulut kering, terus sering buang air kecil, capek, lemas, pandangan kabur, sok ngerasa mual, sering muntah. Kalau misalkan makin berat, nah gejala nanti bisa sampai bingung, ngantuk, sama dehidrasi. Nah tindakannya bisa banyak minum air putih yang cukup, cek gula darah lagi, terus jangan tunda pengobatan. Kalau misalkan ada yang kerasa, itu harus bener cepet-cepet diperiksa kayaknya, jadi jangan nanti-nanti. Nah kalau misalkan gula darahnya lebih dari 300, ada muntah terus menerus, bingung, sama segera ke fasilitas kesehatan. Nah faktor risikonya teh biasanya itu karena makannya nggak teratur, olahraganya berlebihan, terus minum obat sama insulinnya berlebihan. Kan emang dianjurkan minum obat atau insulinnya, tapi upami obat atau insulinnya berlebihan itu malah makin bahaya juga, jadi harus benar-benar pas gitu. Terus melewatkan makan setelah obat insulin, jadi kalau misalkan habis minum obat atau insulin itu harus makan kayak gitu. Terus adanya infeksi, stres, sama dehidrasi. Nah yang terakhir itu ada diabetik ketoacidosis. Nah ini mah tanda dan gejala si gula darahnya sangat tinggi, nyatanya lebih dari 250. Terus si bau napasnya seperti buah aseton, terus mual, muntah, nyeri perut, napas cepat dan dalam, dehidrasi berat, sama bingung, mengantuk hingga koma.
yang ini. Ya. Terus tindakannya teh di sini teh jangan ditunda. Ini kondisi sangat, jadi sih kalau misalkan kayak gini jangan ditunda-tunda. Oh ayo karaos tapi kita segera berangkat ke rumah sakit. Nah Jangan nanti harus Mm-mm, berangkat harus. saja. Nah, soalnya kan kalau misalkan diingat-ingat teh bisa jadi mengancam nyawa tuh. Iya kan? Siapa yang percaya? Iya udah kayak gitu tuh. Terus jangan sampai makan atau minum sembarangan, jadi ayah jus gak diminum gitu. Oh, Terus iya. kayak gitu. Terus butuh cairan infus kayak gitu kalau misalkan udah kayak gini mah. Nah mungkin itu aja yang bisa dijelasin. Ada yang mau Nenek tanyain? Alhamdulillah ya nama paralir nyari kaki itu antara penyawat nama itu kan gak pame gitu ayah capek masuk ayah biasa dah gitu terus lama Tersepuh dan ya. tapi darah nang itu tinggi itu nata kita tidak duga darah tinggi itu kolesterol Iya, alhamdulillah tapi umumnya alhamdulillah ya jak Ya tuh hatur nuhun ya Nenek waktunya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hanya budak